Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Maret 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ombak besar putuskan akses jalan di Hatu, warga Lehitu Barat minta pemerintah bertindak. Gelombang laut yang semakin besar mengakibatkan akses jalan provinsi di Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah terputus pada Senin 9 Maret 2026 sore. Peristiwa tersebut membuat kendaraan roda 4 tidak lagi dapat melintas di jalur utama yang selama ini menjadi penghubung sejumlah desa di wilayah Lehitu Barat. Salah seorang warga negeri Hatu, Izak Thomas Mantulameten, mengatakan kondisi ombak mulai membesar sekitar pukul 4 sore hingga akhirnya merusak badan jalan di pesisir pantai. Menurutnya hingga pukul 18.20 waktu Indonesia Timur, gelombang laut masih tinggi sehingga situasi di lokasi belum memungkinkan untuk dilalui kendaraan, khususnya roda 4. Akibat kerusakan tersebut, mobil tidak dapat melintasi jalur tersebut, sementara kendaraan roda 2 pun harus ekstra hati-hati saat mencoba melewati area yang terdampak. Izak menjelaskan, jalan provinsi di negeri Hatu merupakan jalur utama yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Lehitu Barat dengan wilayah lainnya di Pulau Ambon. Karena itu terputusnya akses jalan tersebut langsung berdampak pada aktivitas masyarakat. Ia menambahkan kondisi ini berpotensi menghambat mobilitas warga, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai mantan Ketua Cabang AMGPM Cabang Gideon 1 Jemaat GPM Hatu, Izak berharap pemerintah segera turun tangan menangani kerusakan tersebut. Ia meminta perhatian serius dari pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar akses jalan tersebut bisa segera diperbaiki. Warga khawatir jika kondisi gelombang tinggi terus terjadi, kerusakan jalan akan semakin parah dan menyebabkan akses transportasi di wilayah Lehitu Barat lumpuh total. Hingga berita ini diturunkan, kondisi ombak di pesisir negeri Hatu dilaporkan masih cukup besar dan warga masih menunggu langkah penanganan dari pihak terkait. Tribuners, AMGPM minta pemerintah segera perbaiki jalan rusak di Hatu sebelum lumpuh total. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah darurat untuk memperbaiki kerusakan jalan di negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Desakan tersebut muncul setelah gelombang laut yang semakin besar merusak badan jalan di pesisir pantai hingga menyebabkan akses transportasi utama warga terancam lumpuh. Salah satu kader AMGPM, Izak Thomas Mantulameten, mengatakan kondisi jalan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Talut penahan ombak yang sebelumnya melindungi badan jalan telah ambruk sehingga abrasi terus mengerus jalan provinsi tersebut. Ia menjelaskan saat ini kendaraan roda 4 sudah tidak dapat melintasi ruas jalan tersebut, sementara pengendara roda 2 yang masih mencoba melintas harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan yang rusak dan tergerus ombak. Hingga berita ini diturunkan, kondisi ombak di pesisir negeri Hatu dilaporkan masih cukup besar dan masyarakat masih menunggu langkah penanganan dari pihak terkait. Diberitakan sebelumnya, gelombang laut yang semakin besar menyebabkan akses jalan di provinsi di negeri Hatu terputus pada Senin 9 Maret 2026 sore. Izak mengatakan gelombang mulai membesar sekitar pukul 4 sore dan terus menghantam pesisir hingga merusak badan jalan hingga pukul setengah 7 sore. Ombak masih tinggi sehingga kondisi di lokasi belum memungkinkan untuk dilalui kendaraan, khususnya roda 4. Akibat kerusakan tersebut, kendaraan tidak lagi dapat melewati jalur utama yang selama ini menjadi penghubung sejumlah desa di wilayah Lehitu Barat.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Rudi, Prabowo, dan jajaran Kejati Maluku turun jalan berbagi takjil, siap buka pasar murah. Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan sekaligus menunjukkan kepedulian bersama, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku membagikan ratusan takjil gratis kepada warga di Kota Ambon pada Selasa 10 Maret 2026. Kegiatan sosial itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudi Irmawan, didampingi Wakajati Maluku Adi Prabowo, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD. Pembagian takjil gratis berlangsung di depan kantor Kejati Maluku di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Sebanyak 350 paket takjil dibagikan secara cuma-cuma kepada warga pengguna jalan, baik kepada tukang beca, pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas. Masyarakat terlihat antusias menerima takjil yang diberikan. Mereka menyambut kegiatan tersebut dengan penuh sukacita karena dapat membantu kebutuhan buka puasa. Kejati Maluku Rudi Irmawan mengatakan pada hari yang sama pihaknya juga menggelar kegiatan buka puasa bersama yang melibatkan anak-anak yatim. Selain kegiatan tersebut, Kejati Maluku juga berencana menggelar pasar murah yang dijadwalkan pada Rabu 11 Maret 2026 besok pagi. Di pasar murah itu nantinya akan dirangkai dengan bazar sembako yang menyediakan sekitar 350 paket untuk masyarakat. Dengan harapan bazar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Seluruh pegawai ya, terus juga dengan anak yatim juga, ada beberapa anak yatim sekitar 20 sampai 30 anak yatim. Tadi juga jam 4 tadi kita lakukan bagi-bagi takjil kurang lebih 350 lah, yang merata partisipasi untuk bagi umat muslim yang melakukan ibadah puasa ya. Nanti dirangkai lagi di besok ya, besok itu ada basar gitu, kita sekitar 350 paket untuk basarnya. Itu nanti semua lapisan masyarakat lah yang nanti yang kita bagikan kupon kepada mereka. Berita selanjutnya, mudik Idul Fitri 2026, PT Pelni beri diskon 30% tiket kapal laut. Pemerintah Indonesia melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni memberlakukan stimulus berupa potongan harga atau diskon tiket kapal laut sebesar 30% untuk periode angkutan Lebaran 2026. Program stimulus ini bertujuan untuk membantu pemudik di daerah kepulauan dan mengurangi beban biaya transportasi selama musim mudik. Selain itu, program ini menjadi pilihan mudik yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya jalur laut. Program ini berlaku untuk pembelian tiket dengan periode keberangkatan mulai 11 Maret hingga 5 April 2026. Diskon hanya berlaku pada harga dasar tiket dan tidak termasuk biaya asuransi maupun pas penumpang. Kuota program tersebut juga terbatas. Jika kuota telah habis sebelum tanggal yang ditentukan, maka pembelian tiket akan kembali menggunakan tarif normal. Hal ini disampaikan oleh Kabag Operasi dan Pelayanan PT Pelni Cabang Ambon, Rajab. Kata dia, program pemotongan harga ini berlaku untuk seluruh rute dan trayek kapal Pelni. Selain program stimulus, peningkatan jumlah penumpang juga telah disiapkan oleh PT Pelni. Saat ini dalam menghadapi lonjakan penumpang pada musim mudik tahun ini, Pelni
jumlah armada yang melayani rute dari Ambon. Penambahan pada 3 kapal yang dari sebelumnya 9 kini bertambah menjadi 12 unit kapal. 3 kapal tambahan yang disiapkan yakni KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, dan KM Sinabung. Selain itu, Pelni juga menyiapkan 1 unit kapal sabuk Nusantara 106 yang melayani rute Pulau Seram. Menurut Raja, puncak arus keberangkatan penumpang dari Ambon diperkirakan terjadi pada 13 Maret 2026 nanti. Sehingga dirinya berharap para penumpang saat berlayar dapat memastikan keamanan dan kesehatan. Selain itu, mencegah terjadinya kehabisan tiket, penumpang lebih bijak untuk memesan dari awal atau sebelum puncak arus mudik. Diketahui PT Pelni sebagai perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran. Perusahaan pelayaran ini tengah mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan. Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi masyarakat. Tercatat kapal perintis menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute. Selain penyediaan kapal penumpang, Pelni juga mengoperasikan kapal bisnis logistik sebanyak 8 trayek tol laut serta 1 trayek khusus untuk kapal ternak. Dengan kapasitas ini, Pelni mampu melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya di Maluku yang merupakan daerah kepulauan. Kalau untuk tiket gratis kita enggak ada mas. Jadi, tapi kita menjadi ada apa namanya ini aturan Menteri Perhubungan ada namanya stimulus. Stimulus ya. Ya, yang stimulus itu pengurangan 30% dari harga. Diskon 30%. itu berlaku untuk Semua tujuan. Tapi ada anggaran mas. ya. Habis anggaran, walaupun sebelum tanggal yang ditentukan kembali lagi tarif normal. Berarti itu terbatas. Terbatas dia. Waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Kuartir Nasional Apresiasi Program Bina Semansa Model Pembinaan Karakter Pramuka di Ambon. Kunjungan perwakilan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ke SMA Negeri 1 Ambon menjadi sorotan dalam upaya penguatan pendidikan karakter berbasis kepanduan. Program unggulan Bina Semansa atau Bina Karakter berbasis BUDEP yang dijalankan sekolah tersebut dinilai sebagai terobosan positif dalam mengintegrasikan kegiatan pramuka ke dalam proses belajar mengajar. Kunjungan itu dilakukan oleh Perwakilan Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kuarnas, Benny Romansyah, yang datang langsung untuk melihat pelaksanaan program pembinaan karakter yang kini menjadi salah satu inovasi pendidikan di sekolah tersebut. Program Bina Semansa sendiri merupakan kerjasama strategis antara pihak sekolah dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon untuk memperkuat karakter siswa melalui kegiatan kepanduan. Kegiatan Bina Karakter Semansa dilaksanakan secara rutin pada minggu kedua setiap bulan. Program ini berlangsung pada 2 jam pertama kegiatan belajar, baik untuk siswa shift pagi maupun siang. Secara keseluruhan, kegiatan ini melibatkan 43 rombongan pelajar. Rinciannya 22 kelas mengikuti kegiatan pada shift pagi dengan rata-rata 35 siswa per kelas, sementara 21 kelas lainnya mengikuti kegiatan pada shift siang dengan jumlah siswa yang relatif sama. Dalam pelaksanaannya, siswa mendapatkan berbagai materi dan aktivitas kepramukaan yang dirancang untuk menanamkan nilai kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama, hingga etika pergaulan. Pusdatin Kuarnas, Benny Romansyah, mengaku terkesan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya,
program yang dijalankan di Semansa Ambon dapat menjadi inspirasi bagi gugus Depan atau GUDEP maupun sekolah lain di Indonesia. Ia menilai integrasi kegiatan pramuka dalam waktu belajar merupakan langkah inovatif yang mampu memperkuat pembentukan karakter peserta didik. Menurutnya, penyisipan kegiatan pramuka dalam sela-sela kegiatan belajar mengajar merupakan terobosan baru yang sangat positif. Selain meninjau program pembinaan karakter, kunjungan Kuarnas ke Ambon juga berkaitan dengan tugas pendataan anggota pramuka di wilayah timur Indonesia. Benny menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran dari Kuarnas untuk melakukan pendataan potensi anggota sekaligus penguatan sistem keanggotaan berbasis digital. Saat ini kartu tanda anggota atau KTA Pramuka telah terintegrasi dalam aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Melalui aplikasi tersebut, berbagai aktivitas kepramukaan dapat tercatat secara digital termasuk KTA elektronik. Pencatatan kegiatan hingga pengelolaan administrasi kuartir melalui sistem mobile kuartir yang dikelola oleh admin di setiap tingkatan organisasi. Kepala Sekolah Binar Semansa jadi program unggulan Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Anda Elona Mayo Laturiu, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kuarnas yang secara langsung meninjau pelaksanaan program Binar Semansa. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program unggulan sekolah dalam pembangunan karakter siswa melalui pendekatan kepramukaan. Dalam kunjungan tersebut, Benny juga berkesempatan melihat langsung proses pembelajaran di kelas serta mempelajari petunjuk teknis program yang dijalankan. Menurut Laturiu, program Binar Semansa dirancang karena sekolah melihat pentingnya pembentukan karakter yang tidak hanya diperoleh dari mata pelajaran akademik. Ia menilai materi kepramukaan memiliki pendekatan yang lebih aplikatif dan menyenangkan bagi siswa. Hasilnya pun dinilai sangat positif. Dari berbagai refleksi yang dikumpulkan setelah kegiatan, banyak siswa memberikan testimoni positif terhadap program tersebut. Program Binar Semansa sendiri baru dilaksanakan untuk kedua kalinya sejak resmi diluncurkan pada Januari 2026. Meski masih tergolong baru, dampaknya mulai terlihat dalam pola interaksi, sikap, hingga cara berkomunikasi para siswa. Kegiatan ini juga melibatkan para pembina pramuka dari tingkat Kuarda, Kuarcap, hingga Kuartir Ranting yang hadir sebagai guru tamu di kelas-kelas. Laturiu berharap program tersebut dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain dalam membangun karakter generasi muda. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan kepramukaan sekarang yang berlangsung yaitu di SMA Negeri 1 Ambon, ini sangat luar biasa sekali dan ini menjadi suatu inspirasi bagi mungkin gudep-gudep lain atau pangkalan lain untuk melakukan kegiatan kepramukaan di setiap gudep atau di sekolahnya masing-masing. Karena apa? Karena ini sebagai bentuk daripada pengembangan karakter anak didik kita agar menjadi karakter yang lebih baik, yang tentunya di mana nanti adik-adik kita ini tentunya menjadi cikal bakal pemimpin di masa depan. Tentunya seperti itu. Ya, kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kerjasama dari Kuarcap dengan sekolah kami sehingga dari Kuartir Nasional Kakak Beni bisa mengunjungi sekolah kami hari ini bertepatan dengan pelaksanaan program unggulan Bina Karakter Semansa atau Binar Semansa. Nah, lihat di kelas-kelas kan setiap hari belajar bahasa Indonesia, matematika, pasti tidak ada yang permainan seperti ada di pramuka. Nah, materi-materi pramuka itulah yang menjadi bahan-bahan untuk bagaimana anak-anak bisa didorong perubahan karakternya. Semoga kegiatan Binar atau Bina Karakter Semansa yang kami lakukan setiap sebulan sekali ini betul-betul akan menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk bagaimana karakter itu bagian yang tak bisa terpisahkan dari pembentukan mereka punya pergaulan, sikap, tutur kata, itu semua mencerminkan visi besar kita berkarakter kuat dan cerdas.
Tribuners LSM Pukat Seram ajukan BB dugaan cashback legislator HH ke Kejari Malteng. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Masyarakat Maluku atau Pukat Seram mengajukan barang bukti atau BB dugaan cashback yang dilakukan legislator berinisial HH. Pengajuan BB dilakukan oleh Ketua LSM Pukat Seram Fahri Asyatri di kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah yang berlokasi di Jalan Banda, Kota Masohi, Senin 9 Maret 2026. Melalui surat bernomor 02B-SE-Pukat-03-2026 yang ditunjukkan ke Kepala Kejari Maluku Tengah, Fahri Asyatri membeberkan sejumlah informasi dan data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber. Tentu informasi dan data tersebut diharapkan dapat membantu Kejari Maluku Tengah dalam mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran dana Bansos 2023. Sejumlah informasi yang disampaikan LSM Pukat antara lain: 1. Adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD Maluku Tengah berinisial HH dalam menerima uang dari kelompok penerima Bansos 2023 terlampir. 2. Diketahui ada 4 kelompok penerima Bansos sesuai lampiran SK Bupati nomor 518-658 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 518-393 tahun 2023 tentang penetapan kelompok usaha penerima dan besaran Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah pada Dinas Koperasi tahun anggaran 2023 pada nomor urut 350, 351, 352, dan 353 yang masuk lewat pokok pikiran atau pokir anggota DPRD HH, yaitu 4 usaha kios di Kecamatan Lehitu dengan jumlah masing-masing 48 juta. Adapun 2 kelompok penerima Bansos telah membuat pernyataan, sedangkan 2 kelompok lainnya belum membuat pernyataan serupa. Berdasarkan informasi yang dihimpun Fahri, seorang anggota penerima dana Bansos berinisial MP dijatahi 5 juta dari ketua kelompok yang adalah anak kandung HH. MP bahkan merasa usaha kiosnya hanya digunakan sebagai tempelan guna pencairan dana bantuan sosial tahun 2023. MP membeberkan saat kasus mencuat, legislator HH menemui MP dan meminta agar membeberkan keterangan di mana dana bansos yang ia terima senilai 48 juta. Tribuners, ada keterangan penerima Bansos di Malteng terima 5 juta rupiah disuruh mengaku 48 juta rupiah. Di tengah pengusutan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 di Maluku Tengah, muncul pengakuan mengejutkan dari 2 penerima Bansos. Pengakuan penerima Bansos itu dikantongi LSM Pukat Seram dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Senin 9 Maret 2026. Keterangan penerima Bansos itu diserahkan Ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyatri, sebagai barang bukti guna membantu kejaksaan mengungkap perkara dugaan korupsi dana Bansos 2023. 2 penerima Bansos dari kelompok berbeda di Kecamatan Lehitu antara lain pemilik kios berinisial MP, 60 tahun yang berstatus sebagai anggota kelompok penerima Bansos, ada pula pemilik kios lain berinisial SSP, 44 tahun, selaku ketua kelompok penerima Bansos. Dalam keterangan tertulis resmi MP, ia mengaku dana bantuan sosial yang ia terima senilai 5 juta diserahkan secara langsung oleh ketua kelompok. MP bahkan menyebut usaha kiosnya seakan menjadi tempelan guna pencairan dana Bansos 2023. Saat kasus mulai mencuat ke publik, MP menyebut anggota DPRD Maluku Tengah HH datang menemuinya dan menyampaikan bahwa jika ada pihak yang menanyai jumlah dana yang diterima, maka MP perlu menjawab jumlahnya senilai 48 juta rupiah. Sementara itu, penerima Bansos berinisial SSP 44 tahun menuturkan dana Bansos yang ia terima senilai 7 juta, namun secara bertahap yang diserahkan secara langsung oleh anggota DPRD Maluku Tengah HH. Segala pengurusan terkait proses dana Bansos ini mulai dari awal sampai pencairannya di Bank Maluku Unit Hitu sebesar 48 juta, ia sendiri yang berproses selaku ketua kelompok. Diakui SSP dalam keterangan tertulisnya saat kasus Bansos mulai diperiksa kejaksaan, ia selaku ketua kelompok dipanggil untuk diperiksa.
Dilanjutkan saat kasus mencuat, anggota DPRD Maluku Tengah HH datang ke rumah SSP dengan gugup menyampaikan agar SSP dapat hadir untuk menjelaskan sesuai arahan HH. Akan tetapi arahan legislator HH banyak yang tidak sesuai. Salah satunya itu dana yang diterima adalah 48 juta. Sementara itu legislator HH menyebut ia akan mengkonfirmasi para penerima bansos dari pokirnya. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Maret 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.